Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jambi TV, berjumpa bersama kami, Pak Ci Ansori, Wamiun tentunya, Bola Lompong, dalam acara Musafir dari masjid ke masjid. Pemirsa Jambi TV, kita akan ke masjid yang ada di Provinsi Jambi. Nah, pasti pemirsa penasaran kan? Kita ke masjid yang mana? Oke, kita lanjut berangkat. pemirsa, Kami sekarang sudah sampai di Masjid Muhammad Cheng-ho. atau dikenal dengan Masjid Laksamana Cheng-ho. Mari ikuti kami berbincang-bincang dengan narasumber, marbot, dan pengurus masjid yang berada di dalam. Mari ikuti kami. Oke. Baik pemirsa, kami sedang bersama pengurus Masjid Laksamana Cheng-ho, yaitu Bapak Haji Rusli SE ya Pak. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Rusli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, gimana nih dengan Pak Ci? Ada Wak Miun di sini dengan Bang Dola. Ya. Betul. Nah ini Pak, kami ini pengen lebih tahu tentang Masjid Laksamana Cheng-ho ini Pak. Boleh kami bertanya kan Pak? Boleh, silakan. Saya mau nanya nih Pak, kapan masjid ini didirikan Pak? Jadi Masjid Laksamana Cheng-ho ini didirikan itu kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu. Peletakan batu pertamanya itu persis tanggal 22 Juli 2012 yang dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur kita waktu itu, Bapak HBA, Iya. Dr. Andes Haji Hasan Basri MM, beserta perangkat muspidanya dan dari DPRD Provinsi yang diwakili Pak Ketuanya oleh Pak Effendi Hatta, kemudian dari kota diwakili oleh Bapak Bambang, Dr. Bambang, Wali Kota, MUI-nya dari Provinsi Pak Profesor Hadri Hasan, serta Kementerian Agamanya Bapak Mahbub gitu ya. Itu Pak tahun 2012 ya Pak ya? Betul. Peletakan batu pertamanya Pak ya? Betul, betul. Itu selesainya berapa lama itu Pak? Ya, jadi sebelum saya jawab selesainya, saya akan kilas balik bahwa sejarah pendirian masjid ini kok bisa sampai didirikan masjid yang mungkin beralahkan Tionghoa ini. Saya akan cerita sedikit. Iya Pak. Jadi ide dari pembangunan masjid ini itu bermula pada saat tahun 2005. Tahun 2005. Iya, 2005 saya mendapat kesempatan, saya mendapat kepercayaan dari teman-teman waktu itu Korwil ya, Koordinator Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang Jambi. Jadi saya mendapat kepercayaan untuk ikut muktamar di Surabaya saat itu. Kalau saya nggak salah di bulan Mei 2005. Nah, saya berangkatlah pada saat itu ke Surabaya bersama senior saya Pak Haji David Supargo. Mungkin udah kita kenal semua ya, beliau figur yang terkenal ya di Jambi. Nah, sampai di sana kami pun mengikuti acara muktamar, Muktamar PT yang ketiga, dan dihadiri oleh seluruh wakil-wakil dari mualaf, terutama yang dari Tionghoa itu di Surabaya. Oh, seluruh mualaf itu Pak ya? Iya. Jadi di sana kami berkumpul dengan acara ininya
utamanya itu pemilihan ketua umum. Dan alhamdulillah acara berjalan lancar sehingga terpilihlah ketua umum PT waktu itu Pak Hadi Trisno Tantiono gitu. Pak Trisno Adi, alhamdulillah. Nah sehabis itu kami dibawa ke satu masjid. Yang waktu itu saya juga kaget sekaligus kagum. Bingung. Itulah yang setelah saya sampai sana saya baca namanya Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Saya baru tahu bahwa ada satu masjid yang arsiteknya betul-betul dari Tionghoa. Chinese ya? Iya, Chinese gitu. Enggak. Karena kita lihat dia punya ciri khasnya, tentu paham kan gitu. Karena saya dan teman-teman asalnya dari sana kan gitu. Nah, kami kagum dari sisi arsitekturnya sudah pasti. Kemudian setelah melalui pembicaraan yang mendalam dengan pengurus sana, kami lebih kagum lagi dengan fungsinya. Fungsinya bentuknya seperti, mohon maaf, kelenteng, enggak, tapi fungsinya betul-betul universal. Universal dalam artian, enggak, disitulah tempat bertemunya Muslim Tionghoa Indonesia dan Tionghoa non Muslim juga di situ. Juga? Iya. Dan tentunya Muslim pada umumnya. Enggak. Dan pada acara-acara tertentu, penggalangan kegiatan sosial, ini Muslim Tionghoa Tionghoa non Muslimnya dilibatkan di situ. Juga ikut serta. Iya, ikut serta. Nah ini kan luar biasa nih dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bisa merangkum itu semua. Betul. Nah, yang ada pada saat itu saya kagum dan saya terpikir di saya kapan di Jambi ini bisa punya masjid yang begini. Oh, berarti awal dari situ Bapak? Awal dari situ. Inspirasinya dari situ. Inspirasinya dari situ, enggak. Tapi saya anggap itu mungkin mimpi ya. Karena pada saat itu kan saya pingin saja, tapi mampu atau enggak belum tahu kan gitu. Nah, singkat cerita, setelah habis itu kami pulang ke daerah masing-masing. Dan setelah pulang ke Jambi, alhamdulillah kepercayaan teman-teman dikukuhkan dalam bentuk saya dipercaya jadi ketua DPW PT Provinsi Jambi. Nah, pada saat itulah saya sudah sibuk untuk membentuk ranting-rantingnya. Ranting yang terdekat tentunya DPD tingkat kabupaten kota. Nah, yang pertama terbentuk itu kota, kemudian Kabupaten Tanjakbar yang bisnya ada di Kuala Tungkal, dan Kabupaten Bungo Tembong. Baik pemirsa, kita break dulu. Setelah itu kita lanjut lagi ngobrol bersama Pak Haji Rusli. Ayo, silakan. Dola Lompong, silakan. Pemirsa, kita lanjutkan obrolannya bersama Bapak Haji Rusli. Jadi setelah terbentuknya 3 DPD tadi, maka organisasi DPW PT Jambi pun sudah mulai berjalan. Dan alhamdulillah kita waktu itu pelantikannya diadakan di Hotel Abadi. Hotel Abadi. Dan keesokan harinya kita langsung diterima oleh Gubernur Provinsi Jambi pada saat itu Bapak Zulkifli. Oh, masih zaman Pak Zulkifli? Betul, masih zaman Pak Zulkifli. Kita diterima di kediamannya pagi hari. Nah, pada saat itu kita pun mulai melakukan konsolidasi untuk berjalannya organisasi DPWPT ini. Yang awal-awalnya sekali kita memang kumpulkan seluruh warga mualaf yang ada, supaya merapatkan barisan. Merapatkan barisan ya, untuk melakukan kegiatan. Nah, selama lebih kurang 5 tahun ini kami melakukan kegiatan organisasi mulai dari siar dan lain-lain.
itu kemudian balik lagi ke cerita masjid ini lagi. Ternyata waktu begitu cepat berjalan. Tidak terasa. Tidak terasa. Ya, tidak terasa. Yang tadinya mimpi ini, Iya. saya ingat kembali nih, kapan mimpi ini mau diwujudkan? Itu masalahnya. Dan di mana tempatnya kan gitu. Jadi memang Allah itu tidak menyia-nyiakan kita. Iya, betul. Allah itu selalu memberi jalan Jalan. bagi umatnya yang mau berusaha. Iya, betul, Pak. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, alhamdulillah di bulan Juli 2002 itu kita adakan peletakan batu pertama. Nah, disinilah dimulainya pembangunan Masjid Laksamana Cengho Jambi. Nah, sebelumnya saya juga akan jelaskan. Mungkin abang-abang atau pakcik, Wak Miun, saudara-saudara yang dari seberang ini pengen tahu, kok ada Laksamana Cengho, Iya betul. ada Muhammad Cengho. Nah, betul, Pak. Nah, Betul. supaya saya bisa jelaskan supaya dipahami. Aslinya legalitas untuk masjid ini berikut yayasannya itu adalah Laksamana Cengho Jalan. Laksamana Cengho Jambi. Iya. Tetapi pasti pertanyaan kenapa di plakat depan tuh Muhammad Cengho. Muhammad Cengho. Ya. Nah, jadi itu ada sejarahnya. Begitu diadakan peletakan batu pertama, langsung oleh Yayasan Muhammad Cengho Surabaya yang langsung berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal yang RRC yang ada di sana, langsung mengirim plakatnya kemari. Dan plakatnya itu tulisannya Masjid Muhammad Cengho. Nah, itu cerita. Jadi plakat itu hadiah. Nggak mungkin kan plakat itu saya rubah. Ya, betul, Pak. Nggak, Betul, betul. saya hargai, nah ini pemberian kan gitu. Iya. Nah, selama kurang lebih 9 tahun, plakat ini saya simpan. Jadi saya akui tidak segampang membalikkan Telapak tangan. Betul. Ya, tadinya awalnya terus terang saja setelah peletakan batu pertama dan kita ada dapat bantuan dari Pemda tingkat 1 waktu itu 100 juta, enggak, kita pikir gampang. Ternyata tidak segampang itu. Dalam pelaksanaannya itu memakan waktu hampir 9 tahun. 9 tahun. Iya. Nah, sempat mangkrak. Disitulah pasang surutnya. Sempat mangkrak juga. Sempat mangkrak. Hingga sempat mangkrak, sama-sama kita maklumin. Iya, iya. Kemampuan dari mualaf Iya, iya. kita tidak dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda tentu kita maklumin. Iya. Dan alhamdulillah berdekat doa dan partisipasi dari mualaf dan seluruh masyarakat Jambi, akhirnya pada tanggal 21 Februari 2021 bertepatan dengan hari Imlek kita launching. Oh, pas nih Pak ya? Pas, makanya ini merupakan tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Iya, karena Imleknya sudah yang kedua nih. Kedua, iya, betul, betul. Iya, Iya. Imlek yang kedua. Jadi itu bukan tanpa maksud kita memilih hari tersebut. Iya, betul. Di samping kesiapannya memang harus siap, harus meluncing, ya dah. Kita juga memilih tanggal yang tepat. Karena ini ada hubungan budaya. Iya, iya. Kita mengangkat ini kan budaya Tionghoa. Iya. Tentu ada hubungannya dengan Hari Besar Tionghoa. Nah, Hari Besar Imlek itu juga budaya. Iya, betul. Peralihan dari musim dingin ke musim semi. Semi. Ya. Nah, itulah yang kita pilih. Kebetulan pula hari itu adalah hari Jumat. Hari baik buat kita. Iya. Buat Islam. Iya. Dan kita start dari subuh. Maka kita mulailah di hari subuh itu, doa kita semoga masjid ini akan terus eksis. Dan alhamdulillah sebelum masjid ini launching pun itu kunjungan daripada warga kota ini sudah pada berdatangan. Pada berdatangan. Dan yang saya heran ya, yang datang duluan justru warga Tionghoa non-Muslim. Sempat saya kaget. Apakah ini saya salah atau gimana nih? Kami pengurusnya nih. Kok yang datang ini tidak saudara-saudara kami yang dari Tionghoa yang non-Muslim. Padahal ini fungsinya kan masjid gitu. Nah, ternyata disinilah kami menyadari bahwa keterikatan budaya di Tionghoa itu sangat erat sekali. Iya, iya. Tidak memandang itu agamanya apa, tapi budaya itu pengikatnya. Pengikat. Dan yang tua-tua sempat kemari, sempat berdiskusi dengan kami, kenapa kok sampai dibuat masjid yang begini, enggak? Dan kok boleh di tengah-tengah masyarakat
Muslim, kok boleh didirikan satu masjid yang arsitekturnya Tionghoa. Nah, disinilah kita jelaskan. Ada stigma-stigma yang memang mau kita kikis. Salah satunya, kalau masuk Islam, terjadi mualaf, itu otomatis dianggap kita melupakan budaya. Jadi kalau masuk Islam, sudahlah. Budaya pasti dilupakan. Itu stigma yang ada di pikiran oleh saudara-saudara kami yang Non-Muslim. Tionghoa non-Muslim. Kedua, kalau masuk Islam itu ekstrim. Mungkin dari berita-berita yang kita lihat TV. Enggak. Yang ketiga, bahwa Islam itu tertutup. Nah, 3 stigma negatif ini yang membebani kami selama perjalanan kami masuk Islam. Nah, inilah yang mau coba kami kikis satu demi satu. Satu, masalah stigma yang kalau masuk Islam lupakan budaya. Kami buktikan bahwa kami yang masuk Islam dari Tionghoa tidak melupakan budaya. Buktinya apa? Ini. Ya, betul. Kalau lupakan budaya, mana mungkin kami menginisiasi pendirian satu masjid yang beralakan seperti kelenteng. Ya, betul. Pak. Arsitekturnya seperti kelenteng. Kayak gitu. Makanya ini membuat saudara-saudara kami dari yang Tionghoa terkejut. Karena stigma itu tidak terbukti. Enggak. Sampai ada diskusi ibu-ibu dengan saya yang umurnya sudah 90-an tahun. Enggak. Saya panggilnya Jim ya. Itu sampai berdiskusi. Oh, begini ya. Rupanya tadinya kami kira kalau masuk Islam ya sudah budayanya nggak mungkin lagi. Pasti terputus kan gitu. Kami bilang enggak. Ini buktinya. Dia bilang, "Loh, kok anaknya saya berbeda?" katanya. Saya tidak berkomentar, tapi kemungkinan hanya paham-paham aja yang berbeda. Tapi generalisir, ya kami akan universal. Itu yang kami jelaskan. Enggak. Jadi kemudian yang masalah ekstrim, kita buktikan kita sangat-sangat welcome. Kita sangat-sangat terbuka. Masjid ini terbuka menerima dari saudara-saudara Tionghoa yang non-Muslim. Bahkan yang lebih kaget lagi, kita kedatangan dari pemuka-pemuka agama dari agama lain, dari Buddha. Ada juga, Pak? Iya. Mohon maaf, pemuka ustadznya agama Buddha itu mungkin yang pakai jubah kuning itu, ada yang dari Thailand, ada yang dari Jakarta, mereka mampir sini. Bahkan mereka mau dokumentasi dengan kami. Kita sangat welcome. Nah, ini yang mau kita geser. Kita sangat ramah. Agama Islam adalah agama universal yang ramah. Betul. Nah, itu kami buktikan. Alhamdulillah. Kemudian agama Islam adalah agama tertutup. Kita juga buktikan. Mereka boleh berkunjung pada saat azan, kami sholat. Silakan. Nggak ada kita tutup-tutupin. Enggak. Kalau ada yang perlu dijelaskan, kita jelaskan. Nah, ini semua ini, stigma ini mau kita kikis, ada targetnya. Targetnya dalam bentuk siar. Siar terhadap generasi muda. Nah, dari awal kami masuk Islam, kami sudah menjalani bahwa Islam itu agama yang rasional. Dan tentu bisa dibuktikan. Bukan hanya sebatas statement aja kan gitu. Nah, generasi-generasi muda inilah yang kami coba untuk mempermudah, insya Allah kalau mereka akan masuk Islam. Dan itu tentunya sudah tidak sesusah zaman kami. Karena apa? Orang tua mereka sudah bisa melihat contoh-contoh yang ada. Pemirsa, kita kembali lagi setelah jeda yang lewat ini. Baik pemirsa, sekarang kita sudah di akhir segmen Musafir. Nah, kita lanjutkan ngobrol lagi dengan Pak Rusli. Pak Haji Rusli, apa saja aktivitas ibadah yang dilakukan di Masjid Muhammad Cheng Ho ini? Jadi sebagaimana biasanya, Cheng Ho punya
fungsinya pun sama dengan masjid-masjid yang lain. Iya. Itu kita akan melakukan aktivitas rutin seperti 5 waktu Jumatan, Ya. dan apalagi ini sudah dekat dengan Ramadan. Ramadan ya. Betul. Ya, kita sudah menyiapkan jadwal-jadwal, nanti tarawih, Iya. itu berkenaan dengan imam dan bilalnya, Bilalnya, ya. serta narasumber-narasumber yang akan kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita memang juga melibatkan lingkungan. Karena Iya, iya. pemilihan narasumber untuk khotibnya, Iya. untuk imamnya, Iya. itu juga kita melibatkan dari lingkungan. Karena lingkungan inilah yang terdekat Iya, sama betul, ya. dengan tetangga. Iya. Tetangga terdekat inilah yang harus kita ini. Nah, narasumber itu akan kita mix apabila dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pun ada, kita akan kolaborasi Iya. dalam hal ini. Ya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang khusus untuk Masjid Cengho ini Ya. kita dalam rangka pembinaan mualaf. Ya, itu khusus itu. Berarti ada pembinaan mualaf, Pak? Iya. Jadi bila ada saudara-saudara kita yang dari non-muslim ingin menjadi seorang mualaf, Iya. silakan hubungi kami. Insya Allah kami urus. Enggak. Dari proses penghitanannya Iya, iya. sampai pada syahadat dan pembinaannya kami siap. Dan jangan pikirkan yang lain-lain karena ini sifatnya pelayanan. Pelayanan. Pelayanan ya dah. Yang kami kejar ridho Allah. Amin. Itu yang kami kejar. Ya. Jadi kami sudah punya komitmen, itu kegiatan khusus kami. Nah, sedangkan yang lain tadi berkenaan dengan pembinaan, saya berharap untuk mualaf-mualaf terutama yang ada di Jambi itu bisa merapatkan barisan. Karena kalau kita bisa berkumpul, bisa belajar sama-sama, Iya. penceramahan sama-sama, itu luar biasa. Luar biasa. Betul. Apalagi kami ini kan merupakan generasi-generasi yang cuma meletakkan dasar-dasar daripada pembangunan akhlak untuk Tionghoa, mualaf Tionghoa di Jambi. Seterusnya kan tentu akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, anak-anak saya lagi, Iya, betul. anak-anak mualaf lagi. Regenerasi. Iya, regenerasi kan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak Rusli, saya mau bertanya Pak Rusli. Laksamana Cengho itu Pak Rusli dulu mualaf, bagaimana itu ceritanya Pak Rusli? Ya, jadi pemilihan nama Laksamana Cengho, Laksamana Cengho itu juga manusia. Cuma beliau itu merupakan seorang ulama, sama awalnya juga mualaf, itu dari dataran Tiongkok. Nah, beliau mendapat kepercayaan dari Kaisar saat itu, kalau saya nggak salah pada dinasti Ming ya, itu memberi kepercayaan ke dia untuk melakukan muhibah sampai ke Nusantara. Nah, dalam muhibah inilah dia sambil menyebarkan agama Islam. Karena kita pernah dengar di Tanah Jawa itu dengan Wali Songo. Karena di antara Wali Songo itu juga itu ada yang Tionghoa. Cuma kadang-kadang namanya tidak diekspos. Betul. Karena untuk kepentingan politik penjajah. Betul. Enggak. Nah, beliau ini di tahun 1300-an sampai 1400-an waktu beliau melakukan muhibahnya di Nusantara ini. Nah, nama beliau inilah yang kami sematkan di masjid ini. Semoga kita akan mendapat berkah atas apa yang dilakukan untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, beliau waktu melakukan muhibah, pelayaran muhibah ini, beliau membawa 2 jemaah. Satu yang Muslim sesuai dengan dia, satu yang agama Taoisme. Ya, Taoisme gitu. Nah, Taoisme inilah yang kita kenal dengan di Semarang. Ada namanya Kelenteng Sampukong, itu juga ada sejarahnya dengan Masjid Cengho. Iya, jadi itu dimaksud dan figur yang sama. Tapi karena kita Islam, dia manusia, kita sematkan namanya untuk menghormatinya sekaligus insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sejarah singkat tentang pemakaian nama Laksamana atau Muhammad Cengho.
Oke Pak Haji Rusli, ini untuk harapan kedepannya bagaimana ini tentang masjid ini? Jadi harapan saya tetap pada semula, karena semula itu berangkat daripada tujuan kita untuk pendirian daripada Masjid Cengho ini, selain untuk mengikis stigma-stigma negatif tadi yang melekat pada mualaf, Iya. kita juga mengharapkan inilah sentra atau pusat daripada berkumpulnya mualaf di Jambi. Karena dengan kita berkumpul di sini, identitasnya lebih jelas. Iya. Dan pemerintah kalau mau adakan pembinaan, bantuan, menyalurkan hak berupa zakat segala macam itu jauh lebih mudah. Ya, Betul. itu yang saya harapkan. Iya. Dan alangkah indahnya untuk usia-usia seperti kami, kalau sore-sore mohon maaf atau di bulan puasa kami bisa duduk waktu, menghabiskan waktu sambil beribadah. Saatnya ibadah, saatnya santai kami kongko-kongko. Oh. Dalam bentuk hal yang positif. Positif, Ya, ya, tentunya. positif. Itu untuk khusus mualaf. Dan untuk yang umum, kami juga mengharapkan bahwa masjid ini sudah ada. Iya. Dan alhamdulillah cukup megah, ya enggak? Iya. Ini masyarakat sekitarnya dapat mengoptimalkan daripada fungsinya. Karena Iya. masjid ini bukan perorangan yang punya, bukan golongan yang punya, tapi punya umat muslim. Kalau kita tidak manfaatkan, rasanya mubazir. Mubazir, betul Pak. Mubazir. Dan ini sudah terbukti bukan hanya masyarakat sekitar, untuk Jambi, Iya. instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang mau adakan acara sini, silakan menghubungi pengurusnya. Insya Allah kami siap melayani. Iya. Itu juga dalam rangka siar, Siar. termasuk bapak-bapak, tidak, Iya. Wak Miun, Pak Ci, Bang Dola, Iya. ini juga dalam rangka siar. Siar. Jadi yang kita harapkan ridho Allah. Kita sama-sama mencari ridho Allah. Amin. Pemirsa, itulah perbincangan singkat kita dengan pengurus Masjid Laksamana Cengho ini, yaitu Bapak Rusli. Selanjutnya, mari ikuti kami menuju ke masjid berikutnya dalam acara Musafir. Dari masjid ke masjid. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.